Duet Prabowo Gibran diusulkan oleh Partai Golkar. Prabowo sampai bilang tidak usah dipermasalahkan tentang umur karena memang Mas Gibran masih 35 tahun. Apakah ini pertanda Prabowo Gibran fix akan maju dengan berbagai kekuatan yang ada sampai Partai Golkar sudah tidak berharap Pak Erlangga Hartarto untuk menjadi capres-cawapres? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan. Sepertinya kita semuanya kaget ketika Pak Erlangga Hartarto memutuskan tidak maju capres-cawapres setelah gonjang-ganjing di Partai Golkar sampai ada munaslup gagasannya. Tapi selanjutnya ada semacam meredam, keputusannya juga berubah bahwa Mas Gibran menjadi salah satu solusi untuk semuanya. Benarkah ini yang terjadi? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas bagaimana Caimin yang selama ini akan bergandeng bersama Pak Prabowo. Pertama kita baca di CNN Indonesia, Prabowo soal batas usia capres, banyak negara pemimpinnya muda. Ini kode apa? Kemudian yang kedua di Detik, Prabowo soal gugatan batas usia capres-cawapres, jangan terlalu lihat usia, karena sementara ini kan memang 40 tahun, kalau bisa 35 tahun. Ini sebetulnya adakah perbedaan antara 40 sama 35 tahun? Kita lanjutkan di Republika. Prabowo dukung gugatan batas usia minimal cawapres, kode untuk Gibran. Dan yang terakhir adalah di CNN Indonesia, Nusron Wahid sebut duel Prabowo Gibran ideal di Pilpres 2024. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir, nanti kita tambahkan yang lain karena ini keputusan Partai Golkar. Apakah atau mungkin pribadi Nusron Wahid? Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka ideal menjadi pasangan di Pilpres 2024. Nama Prabowo diusulkan sejumlah ketua DPD Golkar saat bertemu dengan Ketua Golkar Erlangga Hartarto di Bali pada akhir pekan lalu. Nusron sendiri menyodorkan nama Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, memang kalau di Bali kemarin sesuatu, sampai kemudian kalau di berita lainnya itu PKB nilai MK tak berwenang ubah batas usia capres-cawapres 35 tahun. Ini MK kan bisa semuanya. Semua usulan dari manapun pasti akan dipertimbangkan, namun keputusan tetap di tangan Ketua Umum Partai Golkar. Kalau misal usulan DPD dan usulan hanya usulan saya dicait dan ditemui juga bagus, Prabowo Gibran ini juga ideal, ujar Nusron kepada CNN. Tak hanya Gibran, Nusron menyebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga layak berpasangan dengan Prabowo. Nusron juga menilai Ridwan Kamil juga cocok berpasangan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo. Oh, sudah mengampaikan Gibran kok sudah masih menawarkan ke PDI Perjuangan. Ya itulah proses politik. Kalau dengan Ridwan Kamil juga oke. Misalkan Mas Ganjar, Ridwan Kamil atau Prabowo Ridwan Kamil, namanya usulan tergantung dengan mana yang diputuskan Ketua Umum dan Capresnya. Nusron mengatakan perihal dukung Capres-Cawapres bergantung pada keputusan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Erlangga Hartarto. Sebelumnya Nusron menyebut pencalonan Erlangga Hartarto sebagai Capres atau Cawapres
nanti tidak mutlak. Ia pun mengusulkan agar Golkar mempertimbangkan nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming untuk pemilu Pilpres 2024. Sejauh ini Golkar belum menentukan arah koalisi. Golkar sempat membangun koalisi dengan PAN P3, namun P3 sudah lebih dahulu memutuskan mengusung Ganjar. PAN akhirnya mengarah kepada bagaimana punya Pak Arik, bisa ke Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar. Kita tambahkan informasi yang ada di Republika. Pak Prabowo dukung gugatan batas usia minimal cawapres. Kode untuk Gibran. Ini suasana yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait bergulirnya gugatan batas usia minimum capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi. Penggugat diketahui meminta batas usia minimum diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Ada kalimatnya atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Prabowo mengatakan kandidat capres-cawapres jangan hanya dilihat dari umurnya, sebaiknya melihat seseorang calon itu berdasarkan kompetensinya. Lebih lanjut, Prabowo melihat banyak negara lain dipimpin anak muda. Kalau saya lihat jangan kita terlalu melihat usia lah. Di MK saat ini sedang berproses 3 perkara yang sama-sama membuat batas usia minimum capres dan cawapres diatur pada pasal 169 huruf Q UU Pemilu. Perkara nomor 29 diajukan oleh PSI Dedek Prayudi. PSI meminta batas berubah dari 40 menjadi 35. Perkara nomor 51 diajukan Sekjen Ketua Umum Partai Garuda yakni Johanna Murtika dan Ahmad Ridedal Sabana. Ini menetapkan batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Ini kalau Garuda tetap. Yang ketiga adalah nomor 55 diajukan 2 kader Gerindra, Wali Kota Bukit Tinggi Herman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Semua. Mereka sama dengan ketum Partai Gerindra. Jadi diturunkan menjadi 35 tahun. Dalam sidang DPR diwakili anggota Komisi 3 dan fraksi Partai Gerindra Ibu Rahman. Sedangkan pandangan Presiden diwakili oleh Menkumham Yasona Haloy dan Mendagri Tito Karnavian yang bertindak sebagai atas nama Presiden RI. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalian setuju yang mana? 40 tahun tetap seperti dahulu atau 35 tahun sebagaimana judicial review yang diajukan beberapa atau 2, maksudnya kan yang mengajukan 3, yang 2 bagaimana berharap 35 tahun, tetapi yang satu dari Partai Garuda tetap 40 tahun. Menurut analisis saya, pertama, bahwa berbicara kerja itu ya tidak harus berdasarkan usia, tetapi apakah seseorang itu mempunyai kapasitas ataupun kapabilitas. Terkait dengan pengalaman yang lebih panjang, itu bisa dibangun lagi. Kalau dia mempunyai kapasitas, kualitas, maka akan menjalankan apa yang menjadi tugasnya di berbagai level pekerjaan. Kalian pasti juga begitu. Kalau dunia kerja itu memang kapasitas, kualitas. Bagaimana dengan usia? Ya, tidak harus dilihat dari usia. Yang kedua, kita masih ingat pada waktu dulu, kalian juga kecil, saya pun juga, persyaratan masuk SD itu adalah 7 tahun. Tetapi ada yang masih umur 5 tahun, 6 tahun sudah masuk SD. Yang terjadi adalah memang sebagian tidak bisa berjalan lancar, tapi mayoritas berjalan lancar. Ini menunjukkan bahwa usia itu yang dibuat oleh panitia atau sekolahan salah satu usaha bagaimana siswa itu bisa mudah adaptasi terkait dengan yang ada di
ya sekolahan. Nah, sekarang ketika kita tarik umur untuk capres-capres, ya kalau tadi persyaratannya dihubungkan dengan mempunyai pengalaman kerja, it's okay ya. Tapi sekali lagi, sementara sama bukan kemana sih, tapi undang-undang mencaratkan 40 tahun. Kemudian kalian pasti berpikir, apa maksud 40 tahun legislatif sama pemerintah pada waktu itu memutuskan umur dari cawapres? Apakah ini memang dihubungkan dengan kedewasaan seseorang berpikir, atau mungkin secara psikologis ada sebuah kematangan yang luar biasa? Tapi kalau di bawah 30, di bawah 40 kurang kurang luar biasa. Tetapi kalau kita coba lihat misalkan di Kediri ya, waktu itu ya belum sampai 35, tetapi menjadi wali kota Kediri Pak Dokter sebelumnya ini, dan bisa berjalan lancar. Di Trenggalek yang selanjutnya Mas Emil masuk sebagai wakil gubernur Jawa Timur, selanjutnya Arifin, pada waktu pertama kali menjadi calon wakil bupati itu umur 25 tahun, dan belum sampai 5 tahun diangkat menjadi bupati karena Mas Emil masuk sebagai terpilih calon gubernur Jawa Timur pada waktu itu. Pada awalnya masih proses, tapi kemudian ketika terpilih dan selanjutnya kepemimpinan di Trenggalek itu bisa berjalan. Nah, berdasarkan dari pengalaman itu, maka sebetulnya umur bukan menjadi masalah, tapi mungkin yang perlu dikupas adalah mengapa legislatif eksekutif pada waktu itu memutuskan umur minimal 40 tahun. Apakah ada sebuah pengalaman yang buruk terkait dengan umur dan kepemimpinan? Kemudian yang ketiga, ayo kalian melihat apakah ada peluang kemenangan antara Prabowo Gibran, Prabowo Ridwan Kamil. Ini menunjukkan bahwa Partai Golkar itu mempunyai beberapa stok. Kalau Ridwan Kamil memang maju beberapa waktu yang lalu dan sudah sebagai simbol kuning. Adapun keberadaan Mas Gibran itu juga salah satu yang ditawarkan, dan umurnya itu besok tanggal 31 Oktober ya, karena dia kelahirannya itu adalah tanggal 1 Oktober, sehingga tanggal 1 Oktober taruhlah sekitar Agustus, September, Oktober, 2 bulan lagi, maka dia pas umur 35 tahun. Kalau berdasarkan regulasi atau undang-undang sekarang, maka tidak bisa. Tapi kalau dirubah, itu sangat mungkin. Dan apakah akan bisa berbangku terhadap kemenangan? Ya kalau semua desain sejak awal, dan maka meraih. Tapi kalau tidak, apalagi misalkan terjadi ini, Prabowo Gibran melawan atau saling mengganggu, bukan yang bersangkutan tapi timnya, dengan Ganjar misalkan dengan Erick Thohir ataupun lainnya. Apakah mana yang akan lebih menarik? Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Kalau menurut saya sih, umur tidak harus menjadi hal yang kaku, tetapi kapasitas kualitas itu perlu menjadi daya magnet yang ditawarkan kepada pemilih rakyat Indonesia, sehingga peta akan berubah kalau 35 tahun proses judicial review akan dimenangkan. Tetapi kalau tidak, ya kemungkinan Mas Gibran tidak akan menjadi bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo, tapi dia akan berkreasi
dengan sebagai calon wali kota periode kedua di Surakarta di Solo. Semoga bermanfaat. Umur itu tidak harus diartikan tekstual, tapi bagaimana kapasitas seorang memimpin dalam sebuah daerah atau negara. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.